Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septianisa Hermawan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dari Stikes Wijaya Usada. Video ini untuk memenuhi tugas materi anatomi fisiologi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu anatomi dan fisiologi pada manusia. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan struktur tubuh manusia baik dari dalam atau internal maupun dari luar eksternal. Dan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau kerja organisme tubuh manusia baik secara mekanis fisik maupun biokimia dalam keadaan normal. Pengertian anatomi dan fisiologi manusia adalah ilmu yang mempelajari susunan struktur dan fungsi organisme tubuh manusia baik dari dalam maupun dari luar dan dalam keadaan normal. Anatomi dan fisiologi manusia disusun dalam beberapa bagian sistem tubuh. Yang pertama ada sistem kerangka. Sistem kerangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem kerangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe. Pertama, eksternal, internal, dan basis cairan atau rangka hidrostatik. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya. Rata-rata manusia dewasa memiliki 206 tulang, walaupun jumlah ini dapat bervariasi antara individu. Fungsi kerangka yang pertama menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rebuh. Kedua, melindungi alat tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot. Rangka tubuh manusia dikelompokkan atas 2 bagian. Yang pertama, skeleton aksial dan skeleton apendikular. Yang kedua ada sistem otot. Sistem otot adalah sistem tubuh yang memiliki fungsi seperti untuk alat gerak, menyimpan glikogen, dan menentukan postur tubuh. Terdiri atas otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Jaringan otot adalah sekumpulan sel-sel otot. Untuk menggerakkan anggota tubuh kita diperlukan sistem otot. Sistem otot terdiri dari beberapa bagian yang saling terpisah yang disebut otot-otot. Sebagian besar otot kita melekat pada kerangka tubuh. Otot dapat mengerut dan dapat juga menegang. Oleh karena itu, susunan otot adalah susunan suatu sistem alat untuk menguasai gerak aktif dan posisi tubuh kita. Otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, kulit, dan rambut setelah mendapat rangsangan. Otot memiliki 3 kemampuan khusus. Yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ekstensibilitas, kemampuan untuk melakukan gerakan kebalikan dan gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Dan yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi. Saat kembali pada ukuran semula, otot disebut dalam keadaan relaksasi. Jaringan otot terdiri atas otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang ketiga, sistem pernapasan. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produksi dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Mekanisme
bernapas, pernapasan manusia dibedakan atas pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi. Demikian juga dengan pernapasan perut. Yang keempat ada sistem ekskresi. Manusia memiliki organ atau alat-alat ekskresi yang berfungsi membuang zat sisa hasil metabolisme. Zat sisa hasil metabolisme merupakan sisa pembongkaran zat makanan, misalnya karbon dioksida, air, amonia, urea, dan zat warna empedu. Zat sisa metabolisme tersebut sudah tidak berguna lagi bagi tubuh dan harus dikeluarkan karena bersifat racun dan dapat menimbulkan penyakit. Organ atau alat-alat ekskresi pada manusia terdiri dari paru-paru, hati, kulit, ginjal. Yang kelima ada sistem pencernaan. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Tahap-tahap sistem pencernaan makanan. Yang pertama, melalui mulut. Makanan yang padat harus terlebih dahulu dihancurkan agar penyerapan nutrisi makanan bisa lebih mudah. Kemudian esofagus atau kerongkongan. Setelah melalui proses pertama dalam pencernaan, makanan kemudian akan masuk ke dalam kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Organ sistem pencernaan makanan berikutnya adalah lambung. Di sini terjadi sistem pencemaran kimiawi. Dan selanjutnya ada usus. Setelah usus, melalui rektum dan anus. Yang keenam ada sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa pengantaran impul saraf ke susunan saraf pusat. Pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Unit terkecil kerja sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Pada sistem saraf ada bagian-bagian yang disebut reseptor, efektor, sel saraf sensoris, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Yang pertama ada sel saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf atau neuron yang saling berhubungan. Neuron memiliki bagian yang terdiri atas badan sel, neurit atau akson, dan dendrit atau dendron. Badan sel terdiri atas inti sel atau nukleus dan sitoplasma. Yang kedua ada sistem saraf pusat. Fungsinya sebagai pusat koordinasi dari semua aksi yang akan dilakukan oleh tubuh.